Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri Amin. wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'ala wa ta'ala tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair bi dhikrillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafus salih. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di pagi yang insya Allah penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah gambaran dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengan kita membaca maulid sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga ada dalam diri kita. Amin Allahumma amin. Katakan inda dzikri shalihin tanzilur rahmah wa kaifa bi aslahis shalihin. Ketika disebutkan namanya orang saleh, maka di tempat tersebut akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allah. Apalagi yang kita sebutkan adalah namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi, maka insya Allah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun di tempat ini. Amin. Bahkan ribuan rahmat, cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah. Dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dibai, Imam Jalaluddin Ad-Dibai, beliau mengatakan walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau seandainya kita bikin, ya, kita buat setiap hari bahkan setiap waktu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam acara maulid, maka itu sudah wajib dikatakan. Ya. Nah, ini kan kita baru seminggu sekali, ya, kita seminggu sekali baca sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ya, Imam Jalaluddin Ad-Dibai yang mengarang maulid kitab Diba, kalau seandainya tiap hari kita baca maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu udah wajib hukumnya. Kenapa? Karena biar kita bisa mengenal lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita tambah cinta lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan nggak usah seperti itu. Kita tuh bisa nyebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja itu udah beruntung. Ya. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menyebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu udah beruntung. Artinya kita memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menyebut nama mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang setiap setiap Sabtu kita lakukan. Apalagi nanti kalau seandainya kita bikin satu maulid yang lebih besar lagi, ya, sekarang kan di bulan maulid kan banyak acara, orang yang bikin
acara maulid sini, acara maulid, kayaknya maulidnya meriah banget gitu. Itu kenapa sih? Apa namanya? Kenapa kok umat Islam sekarang nih, khususnya di Indonesia, bikin acara maulid kadang gede-gedean, ya, meriah gitu. Itu enggak lain dikatakan sebagai ungkapan kegembiraan. Ya, di situ nanti ada, kalau Imam Al-Imam Asy'uti beliau mengatakan di dalam kitab Husnul Maqsad, di dalam maulid itu ada it'amut ta'am. Ya, di dalam perayaan maulid itu ada yang namanya memberikan makanan. Kan di situ ada bacaan maulidnya, ada apa namanya? Bacaan Qur'annya, ya, ada ceramah agamanya. Nah, di antaranya yang gak ketinggalan tuh, kenapa kalau bikin maulid tuh kadang sampai gede-gedean? Karena ngambil fadilah it'amu ta'am, ngambil fadilahnya sedekah. Ya, nah, ini jangan diremehin ya. Kalau kita ada acara maulid misalkan, terus kadang ada ya urunan lah gitu ya, misalkan di warga kita, oh kita mau bikin adain acara maulid nih, ayo kita urunan semampunya, sebisanya. Nah, itu kesempatan kita tuh, ya, kesempatan kita biar mengungkapin rasa kegembiraan kita untuk Nabi Muhammad SAW. Sekali-sekali kita korbanin harta kita, ya, kita korbanin apa yang kita punya dari diri kita. Kalau dulu Abu Lahab aja dia gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, diberkah, dimerdekain itu budaknya. Ya, kan dulu kan kalau budak tuh termasuk hartanya, ya kan, bisa dijual beli. Nah, ini Abu Lahab senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu nggak tahu ya itu bakalan jadi nabi atau enggak, yang penting ponakannya lahir laki-laki. Ya. Dia senang, dia korbanin hartanya, istilahnya kan gitu ya, dia sedekahin hartanya, apa, dimerdekain itu budaknya, dan itu nggak dilupain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita, ya, apalagi kita, dikatakan oleh Imam Suyuti, ya, kata beliau, it'amut ta'am wa huwa ma'murun bihi. Kalau kita ngasih makan orang atau kita sedekah, itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Ya. Ini apa namanya? Wa fihi ajrun kabir la siyama bi niyati syukri lillahi ta'ala. Dan di dalam sedekah itu ada pahala yang besar, apalagi dengan niat bersyukur. Ya, kita kasih makan orang, kita sedekah dengan niat bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang sedekah itu adalah salah satu amalan yang nggak semua orang bisa. Ya, ini uniknya sedekah nih. Uniknya sedekah, walaupun kadang ada orang yang mampu, cuman dia nggak, apa namanya, belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh, apa ya namanya, ya mungkin taufik hidayah kali ya, untuk bisa sedekah. Kenapa ya? Dikatakan ya di dalam sebuah hadis, kalau seseorang ingin bersedekah, itu dia harus ngelewatin dari 70 setan, kata. Ya. Yang 70 setan ini dia bakalan, ya, nih kita sebutkan riwayatnya ya. Al-mutas apa namanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yukhrij rajulun syai'an minas sadaqah hatta yafukka anha lahyai sab'ina syaitanan. Ya. Karena sedekah itu fadilahnya gede, karena sedekah fadilahnya luar biasa besar, diantaranya itu sedekah insya Allah bisa menyebabkan orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, orang yang rajin sedekah, tapi bukan sedekah doang ya, sholatnya juga ya, yang wajibnya dia kerjain ya,
yang wajib dia kerjain, terus Allah Subhanahu wa taala kasih dia kelebihan harta, dan dia bahkan ini salah satu yang kita diperbolehkan ghibthah namanya, hasud, tapi hasud yang baik. Kita kalau hasud sama orang kan nggak baik ya. Misalkan ada orang punya mobil, wah tuh mobilnya tuh boleh yang nggak bener tuh ya, dia dapat paling dari korupsi ya, apa ya, itu tuh paling mobilnya, pokoknya yang nggak bener-bener, mudah-mudahan aja tuh mobilnya rusak tuh. Hasud dia tuh ya, nggak senang ngelihat orang dapat nikmat, tapi buat nikmat itu hancur ya. Tapi kalau ghibthah, kita hasud sama orang cuman biar kita bisa seperti itu. Di antaranya kalau ada orang kaya ya, orang banyak hartanya, Allah kasih kelebihan harta, tapi dia nggak sombong, dia rendah hati, terus hartanya dia gunain itu buat kepentingan Islam, dia sedekahin, dia perhatian sama masjid. Di antaranya tadi kalau ada acara-acara Islam ya, dia kasih. Yunfiq ana al-laili dikatakan ya, dia sering dengan dengan hartanya itu dia pergunain untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh kita ghibthah sama dia. Kita boleh berdoa, ya Allah jadiin aneh seperti ini nih, aneh punya harta ya untuk kepentingan Islam. Makanya di antara doanya Guru Al-Fakir Habib Hasan Baharun itu, beliau selalu doain buat murid-muridnya, Allahumma ja'alna wa auladana minal ulama'il amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mutakallimina bilagatil sayyidil mursalin wa minal aghniya an-nafi'ina lil ummah wad din wa la hisabah yaumiddin. Ya, Habib Hasan tuh sering doa buat murid-muridnya, ya Allah, Allahumma ja'alna wa auladana, ya Allah jadikanlah kami dan anak-anak kami minal ulama'il amilin, dari termasuk orang yang jadi ulama yang mengamalkan ilmunya. Pertama, wa minad du'atil mukhlisin, dan orang-orang yang bisa berdakwah tapi ikhlas ya, jadi dai yang ikhlas. Yang ketiga, wa minal auliya'il masturin, termasuk dari wali-walinya Allah yang mastur, yang tertutup, yang gak terkenal. Kalau jadi orang yang dicintai sama Allah tapi dia nggak terkenal ya, yang penting Allah aja deh yang kenal ya. Yang keempat, wa minal aghniya'in nafi'ina lil ummah wad din, termasuk dari orang-orang kaya yang manfaat buat umat dan agama ya. Yang ini termasuk orang yang boleh kita ghibthahin sama dia. Yang pertama, orang yang dikasih ilmu, kemudian dia amalin, kemudian dia sampein ke orang, diajarin. Yang kedua, harta yang banyak dia infakin di jalan Allah dan buat kepentingan umat muslim ya. Yang terakhir, wa minal aghniya'in nafi'in wala hisaba yaumiddin, tapi nanti di akhiratnya nggak ada hisab ya. Kan kalau orang kaya banyak hartanya, kalau dihisab sama Allah, apalagi kekayaannya itu nggak dipergunain di jalan Allah, hisabnya lama dah ya. Masuk surganya, kalau dia masuk surga juga lama. Tapi minta orang kaya tapi nanti di akhiratnya nggak ada hisabnya. Caranya gimana? Ya udah, hartanya itu buat agama dan umat muslim. Terus dikatakan juga, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla, orang yang ngasih lebih baik daripada orang yang nerima ya. Makanya nikmat orang yang punya, bahkan sahabat tuh ghibthah juga sama orang-orang yang kaya. Tuh ada sahabat-sahabat yang bilang ke Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, itu enak banget orang-orang yang kaya tuh. Mereka sama-sama sholat, kita juga sholat, mereka puasa, kita jaga puasa
ya, tapi mereka enak bisa wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim katanya. Mereka bisa sedekah dengan kelebihan hartanya. Sahabat sampai gitu. Ya, nah, makanya beruntung orang yang banyak hartanya, yang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi digunain buat yang di jalan Allah dan kepentingan umat Islam. Nah, balik lagi diantaranya ketika kita mau ada maulid, ya, ada acara-acara keislaman, itu kita kesempatan kita buat berlomba-lomba, ya. Nah, paling kagak kita ada sumbangsinya buat. Tapi tadi yang uniknya, sedekah itu ya nggak bakalan keluar dari seseorang kata Rasulullah kecuali dia harus ngelewatin 70 setan. Ya. Yang 70 setan itu apa? Kulluhum yanha anha. Yang 70 setan ini semuanya tuh dia bakalan mencegah gimana caranya orang nggak bisa sedekah. Ya, bahkan ada ceritanya, ya, yang dulu tuh ya ada ceritanya, nggak ada ibu-ibu, tadi ada ibu-ibu sini. Ada satu orang mau sedekah, habis dengar hadis ini mau ngebuktiin dia, wah ini hadis, coba aneh mau sedekah. Dia pulang ke rumah, pas mau balik lagi mau ngaji lagi, dia dibawa itu duit dari rumah, ya kan, niatnya mau sedekah. Pas mau keluar ketemu sama istrinya, ya, bang, tuh duit buat apaan? Tumben bawa duit ngaji, ya. Biasanya kagak bawa duit ngaji aja udah, dapat pahala. Ntar juga disuruh dapat minum, dapat makan, ngapain bawa duit? Iya, sekali-sekali dah mau ngasih, masa dikasih mulu? Masa kita cuma minum makan di situ mulu, kita nggak pernah ngasih? Ya jangan, ngapain ngasih? Kita di rumah aja kekurangan, ya, terbuat anak gimana? Buat makan gimana? Udah sono ngaji aja, ngaji ntar dapat makanan. Gak jadi dia tuh. Sini. Duitnya diambil lagi, Mas. Dia datang ke pengajiannya bilang sama ustadznya, ya, Ustadz bener, Ustadz, kalau mau sedekah itu harus lewatin 70 setan. Jangankan 70, satu setan, nggak mampu saya, nggak jadi sedekah. Bukan berarti istrinya setan, bukan ya. Tapi mungkin ada, ya, satu aja kagak. Nah ini dia hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi mudah-mudahan ntar istri kita semuanya istri yang solehah, ya, istri yang solehah, yang demen sedekah. Satu aja kagak, nggak mampu. Bahkan Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Siti Aisyah, kalau Rasulullah nggak usah ditanya, ada sedekahnya dah. Rasulullah sedekahnya, ya, pernah dapat dapat 50 kambing atau berapa banyak gitu, itu semuanya disedekahin. Dan bahkan Rasulullah nggak pernah tidur, ya, Rasulullah kalau gitu nggak bisa ngikutin, dan Rasulullah nggak pernah tidur kalau masih ada di rumahnya 1 dirham. Kalau misalkan kita ada di rumah berapa puluh ribu lah gitu, ya, itu Rasulullah nggak bisa tidur kecuali itu udah disedekahin dulu. Jadi Rasulullah nggak tidur kalau masih ada harta di rumahnya, nggak pernah ninggalin. Jangankan buat nabung, nggak ada. Buat hari itu, buat besok itu kagak dipikirin sama Rasulullah. Ya, memang udah top udah. Kita kalau begitu ya banyak yang udah buat besok, ntar gimana ntar, ya so tawakal. Ya kalau Rasulullah nggak beda. Ya, kalau gitu ntar buat masa tua kita nih. Rasulullah nggak ada. Makanya dikatakan pernah Rasulullah sampai 2 bulan itu nggak ada makanan di rumahnya. Ya, yang Rasulullah nanya, ya Siti, ya Aisyah, hari ini ada makanan nggak? Nggak ada makanan ya Rasulullah, nggak ada yang bisa kita makan. Kalau begitu kita puasa. Kan ada yang begitu kan? Ya, itu memang benar-benar kalau Rasulullah tidur nggak ada apa-apa di rumahnya, nggak ada makanan, kecuali udah bakal dikasihin semuanya.
Nah ini perkara sedekah. Ngomong sedekah ini apa namanya, perkara yang luar biasa, ya. Dan sedekah, ya, kalau kita dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa jadi obat. Ya, Habib Segaf Baharun beliau pernah bilang, apa namanya tuh, kalau kita mau jadiin sedekah itu obat, bisa. Gimana caranya? Ketika kita mau keluarin sedekah, ya, kita niatin, ya Allah, dengan sedekah ini saya beli kesembuhan saya. Ya Allah, dengan sedekah ini mudah-mudahan Engkau sembuhkan penyakit saya. Ya, kita kan apa namanya, tawasul, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal baik, kan itu boleh. Ya, ya Allah, dengan sedekah ini mudah-mudahan Engkau sembuhkan penyakit saya. Apalagi penyakit hati. Imam Ahmad, kalau nggak salah, Imam Ahmad bin Hambal itu kalau beliau mau belajar sama Imam Syafi'i, ya, di jalannya tuh beliau selalu bawa uang sebelum berangkat ngaji. Pas lagi di jalan ketemu sama orang yang nggak mampu, sama orang miskin, itu beliau sedekahin. Tapi niatnya apa? Ya Allah, dengan sedekah ini tutuplah aib guruku. Ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ngelihat Imam Syafi'i itu udah nggak ada aibnya. Ya, kan kadang kita kalau tahu guru ada aibnya kan, lu juga begitu sama. Ya, jadi omongannya kagak didengar. Kalau orang-orang dulu tuh sama gurunya tuh luar biasa, ta'zimnya, yakinnya. Makanya kan ada ceritanya tuh, apa? Baca Bismillah. Kemarin juga diceritain sama Habib Ali bin Sahil tuh. Ada guru bilang sama muridnya, sebenarnya kita segala sesuatu itu bisa dengan Bismillah. Walaupun kita mau berjalan di atas air bisa cuma dengan Bismillah. Muridnya pas dengar ini yakin dia. Oh iya, siap guru. Saya mau apa-apa aja anak bakal baca Bismillah. Yakinnya tinggi. Bener aja. Gurunya diundang. Ya, gurunya diundang buat acara di rumahnya muridnya nih. Tapi muridnya miskin. Dan kalau mau ngaji dia harus nyebrangin sungai. Kalau nyebrang sungai harus pakai sampan, kegetek ya. Buat nyebrang itu harus bayar sampannya itu buat nyebrang. Nah ini murid nggak punya duit deh. Sebelumnya bilang sama gurunya, guru saya kalau mau kesini harus nyebrangin sungai, harus bayar jasa sampan tadi. Saya nggak punya duit. Kata gurunya, udah nanti seberangin lewat jalan situ, lewat sungai dengan baca Bismillah. Siap. Pulang dia baca Bismillah, bisa jalan di atas air. Ya. Sekarang gurunya diundang sama muridnya, guru ayo kita ke rumah yuk. Kita ada acara ya, kecil-kecilan deh, ada rezeki. Gurunya ayo siap. Pulang ikut sama muridnya. Pas mau nyemberangin sungai, gurunya bilang, nih kita naik apaan nih? Guru gimana ya, bercanda guru. Kok pakai nanya naik apaan? Udah pakai Bismillah aja. Kan guru yang bilang, kalau kita yakin dengan Bismillah, nih sungai walaupun kita jalan di atas air kita bisa. Oh iya lupa ya. Kata gurunya. Udah ya guru, silakan guru duluan. Bismillah, jalan di atas air. Bener nih katanya, nggak pakai sampan apa-apa. Enggak, ayo guru silakan. Gurunya kagak yakin. Ya. Dalam hatinya, padahal beliau yang bilang, ya terlanjur bilang gimana? Kamu duluan dah, kata gurunya. Saya duluan guru, ya Bismillahirrahmanirrahim. Jalan di atas air tuh muridnya. Ya. Gurunya kagak yakin. Gimana nih? Pas Bismillahirrahmanirrahim nyemplung gurunya. Gurunya nggak yakin, muridnya yang. Jadi amalan itu tergantung dengan keyakinan. Ya, walaupun yang gurunya ngasih tapi gurunya kagak yakin, nggak bisa juga ya. Nah, begitu juga kita harus yakin, kita harus yakin. Jadi nggak keyakinan yang kuat sama Allah tuh nggak mandang orang.
Enggak dilihat ini orang ahli ibadah, enggak, dia yakin ya Allah dengan sedekah ini sembuhkan penyakit saya, yakin dia sama Allah, insya Allah katanya. Ya, jadi orang-orang dulu tuh polos-polos gitu tuh. Ya, amalan apa yang dikasih gurunya dia amalin yakin. Kalau kita kan kagak sekarang, maulid buang-buang duit tuh, gampang tangan kita buat ngasih. Ya, berarti kita udah lewatin 70 setan tuh. Ya, 70 setan, satu aja kagak bisa 70 ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta ya, dan kita bisa sedekahkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak usah takut. Sedekah itu dikatakan dalam hadis qudsi, unfik alaih. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu sedekah, aku akan kasih kamu lebih. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mana qasat malun min shadaqah bal yazdad. Ya, tidak akan berkurang satu harta karena sedekah. Wah, ini sedekah nih ntar duitannya habis. Bukan, justru dengan sedekah itu, dengan kita keluarkan harta kita di jalan Allah, itu harta kita yang sesungguhnya. Ya, kita punya duit 100.000, yang kita sedekahin 10.000, ya 10.000 tuh yang jadi milik kita ntar tuh. 90.000-nya kita jajanin sampai habis, udah gitu aja. Yang harta kita yang sebenarnya itu yang kita sedekahin. Ya. Apa namanya? Yang kita sedekahin itu dia harta kita. Tapi yang enggak kita keluarin di jalan Allah, bakalan habis begitu. Makanya kalau orang yang cerdas, pasti semua yang Allah kasih sama dia itu bakalan dia pergunain untuk kepentingan tabungan dia nanti di akhirat. Ya, nah, mungkin ini sekilas. Kalau mungkin kita ada yang ragu atau ada orang-orang, ngapain tuh maulid bikin acara besar-besaran, itu mubazir. Nggak ada yang mubazir. Ya, dan ini kesempatan malah kalau kita ada acara maulid, ada acara tablik Islam, ya syiar-syiar Islam, itu kalau pas lagi kita dapat ada kesempatan buat sumbangsi, ya, nah kita keluarin itu semampunya kita, ya, lebih bagus. Jangan kebalik, ya sedikit yang penting ikhlas, ya kan, daripada banyak nggak ikhlas, mendingan sedikit ikhlas. Ini salah nih orang pelit nih. Ya sedikit semuanya juga ikhlas. 2.000 nggak, mana kagak ada ikhlas ya. Balik, yang banyak yang penting ikhlas. Sedikit. Udah kan yang penting kan ikhlasnya. 2.000 ya. 2.000 ikhlas kan. Iya, anak kecil juga ikhlas, hilang 2.000 juga ikhlas ya. Udah 2.000 ini ikhlas dah. Yang banyak yang penting ikhlas. Balik ya, jangan dikit yang penting ikhlasnya. Apa namanya, semboyannya orang pelit nih kalau begini nih. Banyak yang penting ikhlas. Dan orang yang cerdas tadi itu, ya, dia bakalan mikir buat dirinya, oh ini kalau aneh keluarin, ini nih harta aneh yang sebenarnya nih. Harta yang ditumpuk tuh bukan harta dia, ya, yang milik dia sebenarnya, yang dia keluarin buat di jalan Allah Subhanahu wa taala, buat masjid, buat acara-acara seperti itu, ya, buat santunan anak yatim, buat kepentingan. Pokoknya yang berkaitan dengan kepentingan dia di akhirat, yang kepentingan Islam, ya, yang manfaat buat orang-orang muslim, itu harta dia yang sesungguhnya. Nah, mudah-mudahan kita dijadiin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang kaya, ya, orang-orang kaya an-nafi'in, sebagaimana doanya Buya Hasan, wa ja'alna minal aghniya'i nafi'ina lil ummah wad din. Ya, biar kita jadi orang kaya, orang yang manfaat, orang yang dermawan, nanti di akhirat kita enggak ada hisab dan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis lagi, ada satu pintu yang khusus untuk orang-orang yang rajin sedekah. Ya, jadi nanti di surga itu ada pintu khusus untuk orang-orang yang dermawan. Allah sediain pintu surga khusus dari pintu surganya itu. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang masuk dalam pintu surga yang minal mutasaddiqin, orang-orang yang rajin gemar bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyain dulu.
Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada tauhid di situ kepala. Kita ambil ilmu yang dari beliau, ya. Bukan yang paling kecil ikhlas, yang besar ikhlas. Ini untuk kita yang berada, ya. Demikian, terima kasih. Pas banget nih ya. Kita bahas perkataan Imam Suyuti it'amu ta'am, diantaranya itu adalah, nah, kita pas belum ngadain maulid juga emang kita ya, tanggal 4 insya Allah ya. Nah, ini sekali lagi ini kesempatan ya, kesempatan buat kita kalau misalkan ada edaran atau ada apa ya kita sumbangsi ya, yang besar yang penting ikhlas. Nah, ada lagi mungkin ada yang mau tanyain untuk pengumuman? Nggak ada? Ayo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apa? Amal, sedekah. Nah, amal sama orang yang nggak mampu. Nah, ya memang kita sedekah sama orang yang nggak mampu. Ya. Ini ajaibnya sedekah itu apa? Satu sedekah dikatakan itu sampai 70, bahkan ada bercabang-cabang ya Pak ayatnya itu ya. Kalau kita sedekah ya, apalagi sama orang yang gak mampu, ini memang harus sedekah. Kalau kita sedekah sama orang mampu itu biasa aja ya. Kita sedekah sama orang yang memang butuh, ini pahalanya lebih lagi. Bahkan salah satu cara biar doa kita mustajab ya, cara biar doa kita mustajab itu kita sedekah buat orang yang sekiranya ketika dia terima itu dia senang banget ya. Misal kita diri di depan tukang apa namanya, kang obat ya, apotek itu, apotek mungkin ya, atau di rumah sakit. Kadang kan ada orang mau beli obat ya, dia buat berobat orang tuanya, berobat anaknya, benar-benar dia butuh kan ketika itu tuh. Seandainya dia nerima itu uang, dia bakalan senang banget. Nah itu dia, itu sedekah yang cepat buat ngabulin doa kita ya. Jadi sedekahnya benar-benar kayaknya ini orang dia senang banget nih kalau dikasih. Itu salah satu kunci tuh. Ini pertanyaan bagus nih ya. Jadi kita sedekah buat orang yang gak mampu, yang artinya dia benar-benar butuh, itu lebih lagi pahalanya. Sedekah biasa aja tadi ya, sedekah biasa aja itu pahalanya luar biasa, apalagi sedekahnya kita buat orang yang memang lagi butuh. Pertama kita dapat pahala sedekah, yang kedua nyenengin hati orang. Ini amalan ya, amalan yang dikatakan termasuk afdol amalan ya, termasuk paling mulianya amalan itu kalau kita bisa nyenengin hati orang. Kita dapat pahala sedekah dan bisa nyenengin hatinya itu orang. Ya, ini bagus. Ketika kita sedekah sama orang yang butuh, itu pahalanya lebih lagi. Ya. Dan memang itu lebih dianjurkan lagi kalau kita sedekah sama orang yang membutuhkan. Gitu. Nah, ada lagi? Udah, nggak ada lagi ya? Nggak, gimana? Nggak ada. Yang di sini biasa siapa? Nggak nanya. Alas, udah ya? Alas. Nah, itu dia. Buat ngucapin aja susah ya. Tapi sekali lagi kita mudah-mudahan ya, kita doa sama Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang bisa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Mudah-mudahan ilmu kita juga jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca zikirnya Habib Abu Bakar dulu ya. Abu Bakar bin Muhammad Asgab Persik. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana ightarafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna fatub علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا من نال بحساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد كشف صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم دعواهم يا سبحانك اللهم تحيتهم يا سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.